Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para orang tua santri, para asatid, para santri khususnya Pondok Tafidul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di acara penutupan pengajian bulanan, sekaligus kita sedikit memperingati Isra Mi'raj secara sederhana dan menyambut bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan serta disampaikan di bulan suci Ramadan dengan sehat walafiat sehingga bisa dapat melaksanakan siam atau puasa dan sholat tarawih, witir serta ibadah-ibadah lainnya di Ramadan dengan lebih baik dan lebih sempurna dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan horizontal, yakni minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau Mi'raj itu adalah perjalanan vertikal, minal masjidil aqsa fi Palestin ila sidratil muntaha. Perjalanan dari bumi di Palestina, Masjidil Aqsa, sampai Sidratul Muntaha, maka disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ayat yang populer dalam perjalanan Isra itu adalah ayat Al-Isra, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di antara ayat yang diawali dengan kata subhana ini adalah surah Al-Isra. Dan lagi subhanalladzi khalaqas samawati, subhanalladzi, yang lainnya di ayat yang lain. Biasanya menunjukkan peristiwa besar, sesuatu yang kadang secara akal tidak masuk akal, tapi itu fakta nyata, itu terjadi. Seperti peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah awali dengan kata subhana yang menunjukkan bahwa Allah maha suci an-naqaisi, dari segala apapun yang kekurangan, yang biasanya sifat kekurangan itu ada pada makhluknya, termasuk pada manusia. Sementara Allah itu adalah yang maha sempurna, tidak ada sedikit pun kekurangan, termasuknya ketidakmampuan. Kalau manusia banyak tidak mampunya, ini tauhidnya. Kalau Allah itu maha segalanya, maha mampu apapun yang dikehendaki. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Allah kalau sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka tinggal katakan kun fayakun. Maka sama halnya alladzi asra bi 'abdihi, Allah yang menjalankan. Jadi ini pakai fi'il muta'addi. Kalau saro itu jalan sendiri, tapi kalau asro ada yang memperjalankan, itu bedanya. Dalam bahasa Arab itu berjalan itu ada beberapa bahasa. Ada saro, itu jalan malam. Kalau saro ada alif di tengahnya yang merupakan pengganti kata ya, asalnya sayaro, jadi saro itu jalan biasa, siang. Kalau juga masya itu jalan juga. Masyaitu min baiti ila suki, saya jalan dari rumahku ke pasar, masya. Nah, maka tamasya itu jalan-jalan, menjadi bahasa Indonesia tamasya. Tamasya. Kemudian ada juga sa'a yang kemudian menjadi sa'i, itu juga jalan. Hari jalan agak cepat, dalam bahasa Jawa ngingkrip.
Maka salah satu rukun umroh atau rukun haji itu adalah sa'i, yaitu jalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, di saat di lampu hijau itu jalannya agak cepat, maka disebut sa'i. Nah, sedangkan perjalanan Rasulullah SAW itu perjalanan malam, maka bahasanya pakai saro. Cuma karena Nabi itu bukan jalan sendiri, maka pakai asro. Yang memperjalankan itu adalah Allah. Objeknya yang dijalankan adalah Nabi, yakni bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi bukan jalan sendiri Nabi. Nabi dijalankan oleh Allah atas kehendak Allah, lailan di waktu malam. Nah, jadi di situ nggak ada kata mulai malam sampai siang, nggak ada, tapi dalam satu waktu, yaitu lailan. Definisi malam itu adalah min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Itu definisi malam. Yakni mulai dari maghrib sampai terbitnya matahari, terbitnya fajar, itu disebut malam. Jadi mulai terbenamnya matahari maghrib kemudian sampai subuh itu adalah malam. Pada maghrib malam, pada isya malam, tengah malam malam, sepertiga malam malam. Cuma dibagi. Ada istilah kalau dalam kita bahasa Indonesia masih sore. Kalau maghrib sampai jam 9 sore. Jam 9 sampai jam 12 mulai waktu masuk malam, sudah malam. Jam 12 tengah malam sampai jam 3. Nah, itu di waktu malam. Artinya perjalanan Rasulullah yang sangat jauh itu hanya ditempuh dalam waktu malam. Bahkan diriwayatkan itu ba'da isya mulai berangkat, sebelum subuh udah kembali. Nah, inilah perjalanan yang sangat panjang, yang sangat jauh. Karena kalau naik onta itu dengan onta yang bagus atau koda yang bagus, kalau sekarang via darat itu antara Mekah ke Palestina kurang lebih 1 bulan. Jadi kalau PP itu perlu waktu 2 bulan. Itu naik kuda cepat. Jadi sangat jauh. Sementara Rasulullah nggak pakai kuda. Nah, inilah satu keistimewaan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Diberikan refreshing yang luar biasa, diberikan perjalanan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini ada sesuatu yang penting, ada yang sesuatu yang urgent, yang istimewa. Sering saya umpamakan, kalau kita punya keperluan kepentingan dengan seorang, kadang-kadang nggak cukup dengan WA dan telepon, tapi pengen ngobrol langsung, pengen ketemu langsung, atau kita ingin pesan barang yang istimewa, itu tidak mungkin sesuatu itu kita kirim dengan pengiriman biasa, tapi pengiriman khusus. Di Shopee itu nggak ada pesanan emas. Bener nggak? Ibu-ibu pernah beli emas di Shopee? Kenapa? Beli emasnya nggak di Shopee. Shopee kan terkenal murahnya. Kenapa? Karena khawatir barang itu barang mahal, barang istimewa. Maka akhirnya langsung ke toko emas. Benar nggak? Untuk belinya langsung ke toko emas. Jadi begitu juga misalkan presiden kalau menyampaikan sesuatu yang biasa itu cukup dengan konferensi pers atau memberikan pemberitahuan kepada stafnya dan kepada menterinya, dilanjutkan kepada gubernur bupati. Tapi kalau hal itu urgent, biasanya diundang menterinya. Nah, itu sama. Berarti sholat ini adalah sesuatu ibadah yang sangat istimewa, sangat utama, dan sangat urgent. Sehingga Allah memanggil langsung baginda Nabi Muhammad SAW, tidak seperti wahyu atau perintah-perintah lainnya. Hanya sholat dari sekian banyak perintah Allah kepada Nabi dan untuk kita, hanya sholat yang dilakukan dengan cara Isra dan Mi'raj. Nah, itulah sehingga perintah sholat ini kemudian diperingati menjadi bagian dari hal yang penting dalam perjalanan sejarah hidup Rasulullah SAW, yaitu Isra Mi'raj.
Walaupun memang Rasulullah itu di tahun yang sebelumnya itu disebut tahun Amul Huzni atau Amul Hazan, tahun kesedihan, di mana terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah itu waktu hidupnya di backup oleh istrinya tercinta Siti Khadijah. Satu-satunya istri yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Siti Khadijah. Beliau adalah wanita kaya raya, konglomerat, sudah menjadi eksportir dan importir di zaman itu. Itu Siti Khadijah. Tapi hartanya kemudian habis, tidak tersisa, hanya tinggal baju pakaian yang kusut, yang kumuh, yang sedikit lesu, yang dia tinggalkan. Baju-baju yang bagus-bagusnya dijual, hartanya habis untuk dakwah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah merasa kuat, sabar, istiqomah karena didukung oleh Siti Khadijah. Nah kemudian orang yang paling dicintai itu meninggal dunia. Nah itu di tahun itu. Selang nggak lama lagi, kurang lebih ada yang mata 3 bulanan, dalam tahun yang sama Rasulullah juga ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abi Thalib, ayahanda dari Sayyidina Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Jadi 1 tahun Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat mencintai dan dicintainya, yang selalu mendukung, membantu, membackup dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pantas Rasulullah itu sedih. Sebagai manusia biasa sedih Rasulullah. Maka diberikan tafsir kegembiraan oleh Allah, yaitu Isra dan Mi'raj, refreshing, sekaligus menerima wahyu. Rasulullah jalan-jalan. Makanya biasanya kalau jalan-jalan itu setelah rangkaian ujian, rangkaian hal-hal yang lain, biasanya di sekolah itu kalau jalan-jalan habis ujian, benar ya? Setelah diuji terus refreshing. Nah itulah Rasulullah, bukan hanya refreshing, tapi Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, linuriyahu min ayatina. Allah ingin beritahu kepada Nabi tentang keajaiban-keajaiban, keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan ciptaan Allah. Maka jalan-jalan itu biasanya mendapatkan sesuatu yang baru, yang mungkin sebelumnya belum tahu jadi tahu, yang sebelumnya belum melihat sudah kemudian bisa melihat setelah jalan-jalan. Maka banyak peristiwa yang terjadi sejak perjalanan Rasulullah sampai kembali Rasulullah ke Mekah, itu adalah apa? Berkah, ada Isra dan Mi'raj. Tapi intinya adalah Allah ingin memberikan satu perintah yang khusus, yang istimewa, yaitu tentang sholat. Linurahu min ayatina. Itu hanya sebagian kecil yang Allah tunjukkan kepada Nabi dari sekian banyak tanda-tanda kekuasaannya. Inna was-sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Singkat kata, bahwa setelah perjalanan itu, kalau diterangkan sebagaimana dalam kitab Mi'raj, nggak cukup sejam 2 jam ya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Saya ingin, atau kita ingin bahas tentang sholatnya aja. Tujuan sholat, fungsi sholat, manfaat sholat dalam kehidupan hari ini dan yang akan datang. Jadi sholat itu adalah dalam beberapa kitab definisinya ad-du'a. As-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu artinya secara sinonim menurut etimologi atau lughatan itu adalah doa. Jadi karena memang di dalam sholat sendiri itu banyak unsur doa, banyak kalimat doa, banyak lafaz doa. Dari mulai kita Fatihah itu ada doa yang kita ucapkan, ihdinas shiratal mustaqim. Itu doa yang hampir semua orang sholat pasti membacanya. Tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Jadi inti dari kehidupan itu, kalau kita jalannya lurus maka aman.
maka kita selamat sebagaimana jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, itu pasti bahagia. Ya. Jadi tujuannya orang sholat supaya mendapatkan jalan yang lurus, dan karena jalan yang lurus kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jalan orang yang dimurkai dan jalan yang sesat. Nah itu tiap sholat, bayangin kalau kita sholat 5 waktu berarti 17 kali kita membaca doa ihdinas siratal mustaqim. Itu baru dari situ. Belum lagi di saat duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu Rabbi filli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dari 8 kalimat dalam bentuk doa itu sebenarnya sudah mencakup semua kebutuhan hidup kita di dunia sampai di akhirat. Rabbi firli, ya Allah ampuni, warhamni, rahmati, warzuqni, berikan rizki, rizki sehat, rizki ilmu, rizki dunia, rizki apa semuanya. Setelah diberi rizki, diampuni, dirahmati, wahdini, tunjukkan kalimat yang berulang. Kalau tadi umum ihdina, kalau di dalam di antara dua sujud duduk itu wahdini, aku berikan hidayah, petunjuk. Jangan sampai punya rizki, sehat, panjang umur, kemudian salah. Maka wahdini, wa'afini wa'fu anni, wajburni warfa'ni. Setelah diberikan rizki, diberikan petunjuk, warfa'ni, angkat derajatku ya Allah. Semua orang pengen naik pangkat, pengen naik derajat, apapun statusnya. Apalagi dia sebagai pejabat, dia sebagai karyawan, pasti pengen naik pangkat. Karena dengan konsekuensi, naik pangkat biasa naik fasilitas, gajinya nambah. Ya kan ya? Maka jadi rebutan naik pangkat itu. Itu warfa'ni. Kita sebagai pedagang warfa'ni, diangkat derajatnya. Tadi hanya retail kecil-kecilan, akhirnya jadi grosir. Ya, kayak Pak Ustadz Ujang, tadinya cuma kecil-kecilan, jadi agen besar, distributor. Warfa'ni, rizkinya ditambah, derajatnya dinaiki. Wajburni, manusia itu tempatnya kekurangan, tempatnya kesalahan. Maka tolong tutup ya Allah segala kesalahan ini, kekurangan ini. Karena kalau kita diperlihatkan oleh Allah kekurangannya, orang lain nggak pada percaya. Maka tolong tutup ya Allah. Nanti aja taunya di akhirat. Tapi juga di akhirat nanti wa'afini wa'fuani. Sebelum berjumpa denganmu, selain mendapatkan maghfirah dan rahmah, juga mendapatkan maaf, penghapusan. Umhu anni wa'fuani. Yakni hapus segala kesalahan dan berikan kesehatan, ma'afini wa'fuani, kesehatan dan dihapus segala kesalahannya. Nah ini doa semua, maka sholat itu doa. Belum lagi di dalam sholat itu banyak zikir yang lain, ya kan? Nah itu diantaranya lagi adalah saat ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dalam hadis lain itu disebutkan siapa yang sholat 2 rakaat isyraq setelah subuh, zikir atau taklim terus dilanjutkan dengan isyraq, itu pahalanya kayak haji dan umrah. Sebenarnya ingin mendapatkan kayak pahala, ini dapat pahala kayak haji umrah, sholat. Siapa yang mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, itu bagaikan dapat pahala haji dan umrah. Coba bayangin ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah, penghormatan, rahmat, keberkahan, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Allah balikin dengan ucapan assalamu alayka
ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ucapan selamat langsung dari Allah, keselamatan, keberkahan dan rahmat tetap bagimu ya Muhammad. Pakainya kak, nggak diganti pakai hi. Walaupun kita di Indonesia, Nabi Muhammadnya di Madinah, tetap pakainya engkau. Kata khitab yang takdirnya adalah anta. Artinya orang yang mengucapkan kata itu dipahalai sama kayak orang yang ziarah ke Kanjeng Nabi. Nah, orang yang ziarah ke Kanjeng Nabi itu kecuali rata-rata kalau orang Indonesia adalah orang umroh. Jarang ujuk-ujuk ziarah ke Kanjeng Nabi tanpa disertai dengan haji maupun umroh. Bisa ziarah Kanjeng Nabi itu karena umroh. Beda kita ziarah yang nanti malam misalkan ke wali di Jawa Tengah, ya kan, ke Kudus atau Demak. Itu kita ujuk-ujuk ziarah, tidak disertai dengan umroh. Nah, itulah pahala besar saat mengucapkan itu. Belum lagi kita mendoakan orang sebanyak yang tidak kita ketahui. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya. Artinya keselamatan bagi kami, kita semua. Bukan alayya, tapi alaina, bagi kami. Wa ala ibadillahis sholihin, dan keselamatan juga bagi seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Kita tiap hari berdoa itu dalam setiap sholat, mendoakan diri kita dan orang di sekitar kita agar selamat. Tapi tidak terasa juga mendoakan siapa? Hamba-hamba Allah yang soleh. Orang yang mendoakan orang lain itu sama halnya mendoakan dirinya sendiri. Pahala yang tidak terasa oleh setiap orang itu dilakukan adalah mendoakan orang lain. Biasanya kita mendoakan orang lain itu kalau kita diundang, entah acara syukuran rumah, entah acara syukuran pernikahan, entah acara syukuran khitan atau acara yang lainnya, baru mendoakan. Jarang kita mendoakan secara khusus orang lain itu kalau nggak diundang, kecuali dalam sholat, karena tahiyat merupakan salah satu rukun sholat. Kalau kita tahiyat nggak baca itu nggak sah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatnya, assalamu alaikanya, assalamu alainanya itu nggak dibaca, nggak sah. Berarti begitu pentingnya mendoakan siapa? Kanjeng Nabi, mendoakan kita dan sekitar kita, dan mendoakan orang-orang soleh yang hakikatnya itu adalah mendoakan diri kita sendiri. Karena sebenarnya Nabi tidak perlu kita doakan, namun justru kita yang perlu doa dari Nabi. Dengan ucapan assalamualaikum itu kita mendoakan seakan-akan di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita sebelum salam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa. Belum lagi ditutup dengan salam. Kita minta keselamatan, perlindungan dari Allah dari siksa kubur, siksa api neraka. Udah kunci. Kunci tujuan hidup dari kita sekarang sampai mati agar kita selamat dari siksa kubur, siksa api neraka. Itu orang yang paling beruntung. Orang yang bisa selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, berarti dia bahagia. Dan itu kita ucapkan dalam setiap sholat. Minimal 5 kali sholat fardu. Apalagi kita sering sholat sunnah. Insya Allah semakin sering doa kita panjatkan, kita bacakan, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara doa yang sangat mungkin diijabah, dikabul oleh Allah adalah sholat, dalam sholat atau setelah sholat fardu. Nah itu, karena orang yang dalam sholat pertama pasti dia dalam kondisi suci. Yang kedua, dia dalam kondisi yang sedang sujud, sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu doa. Maka sholat itu adalah doa. Orang yang sering sholat berarti orang yang sering berdoa. Orang yang sering berdoa berarti orang yang sering butuh sama Allah. Ya kan? Orang yang
dekat dengan Allah. Dan orang yang sering berdoa kepada Allah, kemungkinan besar dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu hadis Nabi, kalau kita punya kebutuhan, punya hajat, punya keinginan, maka sholatlah. Karena apa? Nabi pasti lebih tahu dari kita. Karena dalam sholat itu doa semua. Idza aradta syai'an falyusolli, kata Nabi. Kalau kamu pengen punya sesuatu, menghendaki sesuatu, maka sholatlah. Insya Allah dengan sholat itu akan diberikan apa? Keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan orang yang insya Allah rezekinya dicukupi, diberkahi oleh Allah, jangan tinggalkan sholat duha. Insya Allah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang termasuk ingin anaknya soleh, orang yang ingin bahagia dunia akhiratnya, itu juga jangan tinggal sholat malam. Insya Allah orang yang istiqomah sholat malam, pertama akan diberikan anak yang soleh. Yang kedua, akan dijadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang patuh sama Allah, sama Rasulnya, dan hormat sama kedua orang tuanya. Itu kunci. Ini insya Allah itu adalah sholat malam. Jangan tinggalkan. Insya Allah anak-anak kita akan soleh. Itu hikmah-hikmahnya. Nah itu doa. Jadi dari awal sampai akhir sholat itu kemudian ditutup dengan assalamualaikum. Mau sholat sendirian, mau sholat berdua, mau sholat berjamaah, tetap pakainya assalamualaikum. Coba ibu bapak kalau sholat sendirian pakainya ditutup assalamualaikum apa assalamualaikum apa assalamualaihi? Tetap assalamualaikum dalam bentuk khitab jama'. Ai assalamualaikum ai antum. Semoga keselamatan dan rahmat Allah kepada kalian. Padahal sendirian sholat malam misalkan, tetap aja assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Artinya apa? Orang sholat itu orang yang selalu mendoakan orang lain. Dipanggil, diundang atau tidak, diminta atau tidak, sudah pasti mendoakan orang lain. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Bayangin tuh, ya kan? Jadi artinya orang muslim yang sholatnya benar, kalau dia mendoakan, nggak mungkin dia akan mencelakakan. Kalau dia mendoakan, nggak mungkin dia mendolimi orang lain. Maka orang yang sholatnya benar, itu adalah orang yang selalu membuat orang lain selamat, orang lain bahagia, orang lain damai. Assalamualaikum. Nah ini sholat itu adalah doa. Sedangkan secara istilahan, terminologi adalah as-sholatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Sholat itu adalah rangkaian ucapan dan rangkaian perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri tadi dengan salam. Yang diniati biniatin mahsusoh, diniatin dengan niat yang khusus. Nah itu sholat. Ya, sholat itu pasti ada takbiratul ihramnya. Maka tidak disebut sholat kalau tidak diawali dengan takbiratul ihram. Dan pasti mau sholat janazah, mau sholat apalagi fardu, sholat sunnah, pasti diakhiri dengan salam. Jadi ada beberapa ucapan seperti mulai takbiratul ihram, doa iftitah, fatihah, baca surah, itu namanya qauliyah, ucapan. Sedangkan perbuatannya mulai berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, itu namanya af'alun yang disebut dengan fi'liyah. Baik itu yang rukun, ya kan? Nah, atau yang sunnah itu qauliyah, itu terdiri dari rangkaian beberapa ucapan dan beberapa perbuatan
yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan niat yang khusus. Nah, itulah sholat. Jadi apa artinya Allah ingin memberikan sholat kepada kita? Ada beberapa tujuan Allah memberikan perintah sholat. Sampai Rasulullah itu diisrokan dan dimi'rajkan. Saking pentingnya sholat. Pertama diantaranya, aqimis sholata li dzikri. Bahwa Allah perintahkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan secara umum untuk kita semua dengan sholat 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kata Allah, dirikan sholat li dzikri supaya ingat kepadaku. Ya. Salah satu tujuan sholat agar kita ingat sama Allah. Karena apa? Karena manusia itu sudah diketahui dan dimaklumi, al-insanu mahallul khata'i wal nisyani. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nggak ada manusia yang nggak punya salah dan nggak punya lupa. Jadi pasti lupa. Maka untuk tidak lupa sama Allah, Allah perintahkan sholat. Orang puasa itu, orang bekerja dalam hal yang lain, aktivitas yang lain, itu bisa lupa. Tapi kalau dengan sholat, minimal insya Allah kita ingat Allah. Mulai dari wudhu, mulai dari takbir. Walaupun tidak semua dalam sholat kita ingat Allah. Makanya Allah perintahkan kita untuk sholat mulai dari subuh. Orang tidur itu orang yang lupa, orang yang lalai. Gak ada orang yang ingat lagi tidur. Ya kan? Coba kita kalau lagi tidur ingat apa? Nggak ingat apa-apa. Ya, kecuali Rasulullah. Tanamu ainaya wala yanamu qalbi. Rasulullah itu, para nabi itu sekalipun tidur itu hanya matanya merem, tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita jangankan matanya merem, ya matanya melek aja kita sering lupa. Apalagi lagi merem. Kita nggak usah tidur, ngantuk aja itu udah lupa. Ngantuk itu udah nggak ingat apa-apa. Nah itu makanya supaya ada ingat sama Allah, diatur oleh Allah, yaitu ada sholat 5 waktu yang terbagi waktunya beda-beda. Bangun tidur pertama kali itu disuruh oleh Allah untuk ingat sama Allah. Bangun tidur, yaitu sholat subuh minimal. Apalagi diawali dengan sholat malam. Jadi kita belum ada aktivitas apa-apa, belum kegiatan apa-apa, sudah disuruh ingat sama Allah. Maka ingatlah kita dengan sholat subuh. Minimal tadi di takbirnya, atau di saat baca tahiyatnya, atau di saat baca salam. Ada yang kita ingat. Mulai dari wudhu aja insya Allah kita sudah mulai ingat sama Allah dengan niat wudhu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Saya wudhu itu karena Allah. Sudah ingat dengan Allah. Nah itu waktu subuh, waktu pertama kita lalai semalam suntuk, paling tidak kita sudah ingat sama Allah. Maka kalau orang yang nggak sholat subuh, itu orang yang nggak ingat sama Allah, karena dia pasti lagi tidur. Ataupun dia melek nggak sholat, pasti lupa. Nah itu sholat subuh, itu sholatnya Nabi Adam. Jadi kalau Nabi terdahulu sholatnya satu-satu. Nabi Adam itu sholatnya sholat subuh. Kemudian dalam waktu kurang lebih 6 jam atau 7 jam, dari jam 5 sampai jam 12. Orang beraktivitas, ada yang dagang di pasar, ada yang ngajar, ada yang kerja, ada yang nyupir, macam-macam. Itu peluang lalai lagi sama Allah. Lupa lagi sama Allah. Kan lupa Bu, kalau lagi goreng ya. Ingat Allah nggak tuh kalau lagi goreng? Kalau lagi dagang ingat sama Allah nggak? Kalau lagi bawa mobil ingat sama Allah nggak? Bisa ingat sama Allah tapi jarang. Nah maka pas waktu zuhur Allah ingatkan kembali supaya ingat sama saya, kata Allah. Aqimis sholata li dzikri. Ada waktu zuhur, itu sholatnya sholat zuhur. Nah itu sayangnya Allah sama kita dengan sholat. Akhirnya kita
tinggalin semua aktivitas yang bersifat keduniawian sementara kemudian untuk sholat menghadap Allah agar kita ingat sama Allah. Nah, karena pendiri bangsa kita ini para ulama, orang-orang muslim yang hebat, maka dijadikan sekalian makan siang. Maka makan siangnya bareng dengan sholat zuhur yang dikenal dengan isoma. Istirahat, sholat, makan. Benar nggak? Itu dasarnya. Maka seluruh pekerja baik swasta maupun nasional bahkan bekerja di mana aja rata-rata kalau jam 12 istirahat. Benar nggak? Tapi ada yang cuman makan doang, ada juga yang sholat dulu baru makan, atau makan dulu baru sholat. Tapi orang yang muslim yang benar-benar mukmin tadi bukan hanya sholat, tapi dia bukan hanya dia makan siang, tapi juga intinya sholat. Jadi kita diupah sama Allah dari subuh sampai zuhur, maka ingat lagi di zuhur. Diingatkan, lidzikri. Terus zuhur asar itu mulai kerja lagi jam 1 sampai waktu asar. Peluang waktu yang ditinggalkan besar itu sholat zuhur, sholat asar, karena nggak ada jam istirahat. Ya kan? Kalau zuhur tadi dikasih waktu 1 jam, jam istirahat sekaligus makan. Asar ini peluang lupa manusia. Maka diingatkan oleh Allah di antara zuhur dan maghrib, pertengahannya ada sholat asar supaya nggak terlalu lama lupa sama Allah. Maka asar dipanggil lagi, hayya 'alas sholah, hayya 'alas sholah, supaya sholat, supaya ingat sama Allah. Nah, asar sholat, kemudian lanjut kerja. Yang pada umumnya banyak orang yang meninggalkan sholat asar. Ada peribahasa orang kerja itu tangguh. Benar nggak? Nah, maka kemudian sholat asar bagi yang beriman, bagi yang yakin, percaya sama Allah, ikuti Rasulnya, sholat asar, kerja lagi tangguh. Nah, kemudian maghrib dipanggil lagi sama Allah. Karena ini juga peluang ditinggalkan juga maghrib. Perjalanan pulang kerja atau bahasanya tanggung, macet dan sebagainya. Ya, dalam nyanyian kan ada. Ya, sore kecapean, maghrib kemacetan, asar, isya kelelahan. Itu ada aja asar. Maka maghrib sholat untuk ingat sama Allah. Nah, di antara sholat yang waktunya paling dekat dari 5 waktu itu adalah maghrib, isya. Maka sebagian para ulama, orang-orang soleh itu maghrib isya dijadikan ibadah takhusus penal maghriben. Ada sholat awabin namanya, atau zikir, doa dan sampai sholat isya. Nah, jadi kita bangun tidur ingat sama Allah, mau tidur ingat sama Allah dengan ditutup sholat isya. Akhirnya apa? Kita menjadi orang yang senantiasa ingat Allah. Kalau orang ingat sama Allah, insya Allah Allah akan ingatkan kita. Dengan takbir aja berapa kali dalam sehari semalam? Allahu Akbar. 1 rakaat berapa kali? Takbiratul ihram, takbir mau ruku, zikir dari ruku ke i'tidal, takbir mau sujud, takbir dari sujud ke duduk, takbir dari sujud duduk ke sujud, takbir dari duduk ke sujud, dari sujud takbir berdiri 7 kali. Kali 17 hitung aja. Apakah kita pernah nyetar motor? Allahu Akbar. Apa kita pernah nyetar mobil? Allahu Akbar. Nggak pernah. Allahu Akbar itu diucapkan yang wajib itu pas mau sholat, dan sunnah-sunnah dalam apa? Takbiratul intikal. Nah, ini kita takbir dengan kalau demo paling ya Allahu Akbar. Mau perang, tapi alhamdulillah nggak ada perang, jadi jarang kita mengucapkan takbir kecuali dalam sholat. Jadi orang itu dibimbing oleh Allah dengan sholat, bukan hanya sholatnya ingat sama Allah, tapi banyak zikir yang tidak terasa kita ucapkan dari rangkaian akwali sholat, ucapan-ucapan sholat. Takbir aja kita berapa? Ya kan? 7 kali 17 berapa? Coba.
Baru sholat fardu aja tuh. Ya, belum tasbih. Dalam satu rakaat minimal 9 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Belum lagi di sujud 2 kali. 3 kali 2 9 kali 3 jadinya 3 kali 3 jadi 9. 9 kali 17 berapa? Jadi orang sholat fardu itu membaca tasbih 9 kali 17. Berapa Pak? 9 kali 17 163. Ya kan, tinggal dihitung 10 aja. 10 kali 17 170. Karena 9 dikurangi 1 berarti 170 dikurangi 7 berarti 163 tasbih. Kalau kita nggak sholat nggak mungkin rutin subuh-subuh baca segitu, zuhur segitu, asar segitu. Berarti orang yang konsisten istiqomah baca tasbih itu orang yang sholat. Itu baru dalam sholatnya. Belum setelah sholat tasbihnya 165. Benar nggak Pak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali 5. Berapa? 165. Berarti sehari 5 waktu kita 312. 308. Tasbih tidak terasa. Maka zikri. Pantas Allah nyuruh kita sholat supaya kita banyak ingat sama Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Allah Maha Suci, Maha Agung dengan segala pujiannya. Allah Maha Luhur dengan segala pujiannya. Allah Maha Besar. Tiap hari itu kita mau ucapan gitu. Allah senang. Sholat itu baru satu item. Bahwa kita diperintahkan sholat, suruh apa Bu? Tadi supaya ingat. Ditambah tadi Allahu Akbar ya 7 kali 17 tambah 165. Kalau 17 kali 7 berapa? Kali 5 aja 85. Kali 2 17 34. Berarti 119. 119 ditambah. Ini hitung-hitungan matematis, bayangin. Kalau kita dikir gini apalagi WA-an males Pak. Kita banyakkan WA sebenarnya. Nelpon komunikasi sama orang dibanding zikir, tapi itu tidak terasa. Makanya semakin banyak sholatnya pasti semakin banyak zikir yang diucapkannya. Nah, belum lagi alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah 165. Itu masih banyak nikmat yang belum kita syukuri. Maka dengan ucapan alhamdulillah minimal syukur qauliyah kita kepada Allah. Bahwa kita begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Lebih dari 165 nikmat Pak. Sehari semalam kita dapat nikmat dari Allah itu. Maka minimal dengan sholat baca alhamdulillah 33 kali 3 kali 5. Kalau enggak sholat, enggak mungkin ada orang zikir enggak sholat. Tasbih 33, hamdalah 33, Allahu Akbar enggak sholat. Gimana kapan? Benar. Ada orang pulang dari pasar di motor, subhanallah, 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 subhanallah. Jarang. Ada orang di kantor, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, jarang. Kecuali habis sholat. Maka hebatnya sholat itu luar biasa. Aqimis sholata lidzikri. Supaya kita terlalu tidak banyak lupa. Maka sholat. Apalagi sebelum zuhur, sholat duha. Apalagi sebelum zuhur qobliyah ba'diyah. Apalagi kalau sebelum asar ada qobliyah. Apalagi sebelum maghrib ada qobliyah ba'diyah. Maka dilanjutkan dengan sholat awabin sampai isya. Apalagi kalau malamnya bangun sholat tahajud, sholat witir. Masya Allah. Berarti 24 jam hampir ingat sama Allah. Maka orang yang banyak sholatnya dan sholatnya benar, maka orang itu berarti orang yang banyak ingat sama Allah. Jaminan Allah, kalau orang selalu ingat sama saya, maka akan saya ingatkan dia dalam hidupnya. Fadkuruni adkurkum. Kalau kalian ingat sama saya, maka saya ingat terus sama kalian. Sering saya umpamakan, kalau orang sering komunikasi, sering WA, nomornya juga disimpan.
Tapi kalau orang yang nggak pernah komunikasi, tahu-tahu WA atau nelpon, namanya nggak ada. Benar nggak, Pak? Hah? Namanya ini siapa? Apalagi isinya minjem duit, langsung dihapus. Ujuk-ujuk WA minjem duit, orangnya nggak kenal, namanya nggak kenal, ya kan? Kita ditawari asuransi aja males ngangkatnya, ya kan? Tapi kalau orang kita kenal deket jadi pertimbangan, apalagi udah tiap hari komunikasi. Allah akan lebih pertimbangkan kita kalau kita sering komunikasi sama Allah. Maka dalam ayat lain, salah satu tujuan sholat ini, sholat tujuannya, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini tujuan sholat, dijadikan oleh Allah sebagai isti'anah. Apa itu isti'anah? Permohonan, minta pertolongan. Kepada siapa kita isti'anah? Hanya kepada Allah, Bu. Ya, udah. Kalau kita minta tolong sama orang lain boleh saja, tapi jangan jadikan intimat yang 100%. Pasti akan kecewa. Pasti kecewa kalau manusia. Karena sifatnya manusia itu ya ada bosannya, ada malasnya, punya kebutuhan sendiri. Itu manusia. Jadi kalau kita hanya 100% disandarkan sama orang, pasti akan kecewa. Tapi kalau kita disandarkan sama Allah, nggak bakalan ngalamin kecewa. Karena Allah Maha Kaya, Allah itu tidak pernah bosan dimintai, Allah nggak ada habisnya kalau ngasih. Maka minta tolong itu sama Allah. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Ini tauhidnya. Udah. Kata Allah sendiri, wasta'inu, mintalah tolong kalian semua ke saya bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Kenapa di situ ada kata sabar dulu sebelum sholat? Karena hanya orang sabar yang bisa sholatnya tenang. Benar nggak? Ini orang sholat itu orang yang sabar. Wudhu dulu, ya kan? Apalagi subuh harus sabar, bangun, wudhu, nunggu sholat jamaah. Kalau dia sholat jamaah sabar, karena kalau orang yang sholatnya nggak sabar pasti pengen buru-buru, ya kan? Nah, tapi Allah kasih tahu sama kita nih Pak, Bu, penting ini. Wa innaha lakabiratun, dan sungguhnya sholat itu besar. Kok besar ya? Sholat itu kok besar? Biasanya barang itu kan yang bersifat barang baru disebut besar, kelihatan gedenya. Ya. Nah kalau barang besar itu berat. Batu segini enteng, batu segini lebih berat. Tapi kalau batu 1 ton pasti lebih berat. Nah ini Allah ingin gambarkan bahwa sholat itu sesuatu yang besar, artinya yang berat. Nggak enteng loh Pak. Sholat itu Bu, termasuk amal perbuatan yang berat. Kecuali orang yang diberikan kenikmatan dalam sholat. Di situ ayat terakhirnya illa 'alal khashi'in, kecuali dia sholatnya khusyuk. Orang yang sudah pada posisi itu maka sholat jadi enak, nikmat, ringan. Sholatnya jadi nikmat, jadi ringan. Sesuatu yang nikmat itu biar lama sebentar. Benar nggak? Ibu tidur dari jam 10 bangun jam 4. Itu terasa lama apa terasa sebentar? Terasa lama apa sebentar? Hah? Terasa sebentar kalau menurut saya. Lah, udah jam 4 lagi. Bilangnya udah jam 4, baru jam 4. Saking nikmat tidur tuh nggak ada yang nggak nikmat. Benar nggak? Makanya ada sebagian orang kesel dibangunin karena lagi nikmat. Orang kalau lagi senang, lagi nikmat, diberhentiin kesel. Kecuali dia yang tahu bahwa ada kenikmatan baru yang lebih nikmat dari tidur, yaitu sholat. Biarpun jam 3 dibangunin nikmat ya, karena akan menikmati sesuatu yang lebih nikmat. Orang kalau nikmat itu, kita kalau ngobrol senang sama senang ngobrolnya, cocok, bisa kuat lama. Tapi kalau kita ngobrol sama orang yang kita nggak sukai, pengennya berhenti.
Kesel ngomong mulu nggak berhenti. Bener nggak? Nah, sholat itu berat, tapi akan menjadi ringan berarti illa alal khosyin kalau kita sudah mencapai puncak khusyuk. Nah, kita tinggal koreksi kita. Kita sholatnya termasuk yang kuat lama apa nggak kuat lama ini? Kira-kira. Kalau kita sholatnya nggak kuat lama, berarti belum nikmat. Sholat itu hanya sekedar kewajiban, ya kan? Tapi bagi orang khusyuk, itu sholat nikmatnya luar biasa. Siapa orang yang khusyuk? Kalau dijelaskan oleh Allah pada ayat selanjutnya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk, orang yang bisa menghadirkan hati jiwa pikirannya mau berjumpa dengan Allah sebagai kekasihnya, sebagai orang yang dicarinya. Bukan orang, sebagai zat yang dicarinya. Itu Allah. Karena la matluba illallah. Dalam la ilaha illallah, la matluba illallah. Hidup itu cuma untuk ke Allah. Sekarang dikasih fasilitas sama Allah dengan sholat. Sholat itu alat sarana media komunikasi kita dengan Allah. Kalau kita dengan orang yang kita sukai, kita komunikasi cocok, maka kuat lama telepon. Tapi kalau tadi kita ngobrol ataupun via telepon kita gak cocok, pasti pengennya sebentar. Makanya kenapa para ulama dulu ya, ini hanya contoh aja bukan saya. Ulama dulu kayak Imam Syafi'i sholat 500 rakaat, saya nggak kebayang. 500 rakaat semalam Mbak sholat. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar hanya baca famai amal misqala dzarratin khairan yarah. Wah, lama baca itu aja berulang-ulang saking nikmatnya. Ya, kita udah bacanya inna atoina cepet. Benar nggak? Hah? Main cepet. Kalau imam tarawih pakai panjang udah ngecek aja dah ya. Lama imam ini lama nih, pasti lama nih, ya kan ya? Benar nggak? Itu baru 11 atau 23 rakaat, udah ngecek aja. Yang cocok itu al-kafirun sama al-ikhlas, at-takasur sama al-ikhlas. Benar nggak Pak? Nah, itu cocok. Nah, seneng itu. Apalagi udah apa? Akhir sholat al-witr rakaatan di alhamdulillah. Tanda selesai. Benar nggak? Nah, kita baru sampai di situ keimanan kita. Itu aja udah bagus kalau sholat tarawihnya sampai selesai. Kadang-kadang cuma seminggu. Malah ada kadang-kadang cuma 3 malam. Kesana ini agak terawih. Berarti sholat itu belum menjadikan sebuah kenikmatan. Benar nggak Pak? Yang tadi saya katakan. Kalau sudah jadi kenikmatan, sholat itu lupa sama yang lain. Yang lain ingatnya sholat. Tapi kalau sholat belum jadi kenikmatan, sholat ingatnya yang lain. Apalagi lagi nggak sholat. Lagi sholat aja lupa. Bener nggak? Nah inilah apa ya, kandungan makna tujuan sholat itu luar biasa. Imam Abu Hanifah dari Isya sampai subuh itu nggak berhenti sholat malam selama 50 tahun. Saking nikmatnya sholat. Ada tamunya datang lagi belum selesai, ada tamunya lagi, ada sampai malam lah masih sholat terus. Saking nikmatnya sholat. Jadi orang-orang dulu salafus saleh, para ulama itu, yaitu kenikmatan dalam ibadahnya salah satunya adalah dengan sholat. Nah inilah kita masih tiap tahun Isra Mi'raj, ya kan? Itu bagus untuk mengingatkan, mengevaluasi, introspeksi sholat kita. Kalaupun tidak seperti para ulama dulu, paling tidak kita mari mulai sholat itu jadikan zikir buat kita. Sholat itu sebagai sarana media minta tolong sama Allah. Udah itu paling hebat. Kalau kita udah sampai sholat bisa mengingatkan diri kita kepada Allah, sudah bisa menjadikan isti'anah kita kepada Allah, hidup hanya bergantung sama Allah. Tauhidnya ke sana. Ya, jadi tidak ada kecewa
Karena usaha Allah. Tinggal nunggu Allah transfer, tinggal Allah realisasikan kapan itu terserah Allah. Wong saya sudah ngadunya sama Allah. Ini sesuai dengan hikam yang kita pelajari. Ya, jangan bersandar kepada selain Allah, karena suatu ketika bersandar kepada selain Allah itu tidak kekal. Tapi kalau bersandar sama Allah yang maha kekal, pasti aman. Nah itu. Yang selanjutnya ini sholat. Sholat itu pada puncaknya kalau kita sudah benar syarat rukunnya, sholatnya, semuanya pada akhirnya itu kata Allah. Ini kata Allah bukan kata saya. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Udah itu puncak. Kalau sudah mampu dengan sholat, dia mencegah perbuatan keji dan munkar, perbuatan yang tidak baik, aman, selamat dunia akhirat. Jadi Allah ingin menyelamatkan kita di dunia sampai di akhirat itu dengan sholat. Masya Allah, luar biasa. Karena tadi malu kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan salam kita, mendoakan orang lain selamat, tapi kita justru mencelakakan orang lain, justru mendolimi orang lain, justru menyakiti orang lain. Malu kita dengan sholat kita. Pada akhirnya begitu. Jadi suami ya istri yang baik, ya kan, artinya ya udah dengan sholat aja, istri nggak bakalan berbuat keji dan mungkar sama suami, suami juga nggak mau. Begitu juga nggak mau berbuat keji dan mungkar dengan orang lain. Nah itu sholat. Inna sholata tanhanil. Bagaimana dia mau berbuat keji dan mungkar? Orang dia sadar betul zikir terus sama Allah. Bagaimana dia mau berbuat mungkar, berbuat keji, mau minta tolongnya sama Allah, malu sama Allah. Ini filosofisnya. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar pekerjaan ritual, pekerjaan yang sifatnya ya seperti itu yang kita lakukan. Itu betul kewajiban kita. Tapi ternyata di balik yang terkandung dalam sholat yang Allah perintahkan kepada kita, subhanallah, luar biasa kalau kita ayat. Jadi pada akhirnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah korelasinya nih hubungannya ya dengan puasa, dengan ibadah lain. Sholat itu bisa menjadi perbuatan yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa punya tujuan apa? La'allakum tattaqun. Takwa. Dengan puasa orang berharap takwa. Kalau tidak disertai dari 11 bulan dengan sholat yang baik dan benar, kayaknya sulit untuk keluar dari puasa menjadi orang takwa. Benar enggak? Karena orang yang takwa itu orang yang selalu menghindari larangan Allah, yaitu perbuatan keji dan munkar. At-taqwa imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Puasa itu takwa itu adalah mentaati, melakukan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah dengan sholat dia sudah melakukan manfaat sholat itu menghindari perbuatan keji dan munkar. Yang keji itu pada umumnya adalah hal-hal yang bersifat pornografi. Munkar itu lebih bersifat umum. Nah dengan puasa ditingkatkan lagi. As-shaumu junnatun. Puasa itu benteng. Ya, benteng. Makanya ma'syara sabab alaikumus shaum fa innahu yaghuddu anil basari wa ahsanu lil farj. Puasa itu akan memejamkan mata dari kemaksiatan dan menjaga, memelihara terhadap kehormatan. Nah, itu adalah bagian dari hikmah manfaat puasa. Jadi korelasinya Allah itu di bulan Rajab, ini Rajab kemarin, sekarang Sya'ban, itu memerintahkan sholat supaya orang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Di bulan Sya'ban itu Allah berikan
bulan yang istimewa ini yang seringkali manusia lupa. Di dalamnya banyak keistimewaan, di antaranya diturunkannya sholawat. Ayat sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawat, ini ayat ini turun di bulan Sya'ban. Korelasinya kita selalu diingatkan oleh Allah dengan sholat itu. Kemudian kita diperintahkan baca sholawat. Selain ingat sama Allah, ingat sama Nabi, kita dengan sholawat sekali saja ingin mendapatkan rahmah, 10 rahmah. Orang sholat ya benar, puasanya benar, disertai dengan memperbanyak istighfar dan sholat cukup. Insyaallah selamat dunia akhirat. Nah, inilah pentingnya korelasinya, bahwa kemudian dengan Sya'ban kita terus ikhtiar memperbanyak baca sholawat, karena Allah dan para malaikatnya sendiri telah mencontohkan bahwa amalan sholawat itu dilakukannya. Maka Allah perintahkan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah untuk banyak baca sholawat. Dan orang yang sholat pasti baca sholawat, tapi orang yang sholawat belum tentu baca untuk sholat. Dalam setiap tahiyat harus ada sholawatnya, tapi tidak setiap dalam sholawat ada sholatnya. Jadi makanya tulisan sholat yang bermakna sholat 5 waktu dengan sholat bermakna sholawat hampir sama. Artinya dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Sholat tidak sah kalau nggak ada sholawat. Ya kan ya? Orang hanya sholawat saja tidak sholat, ya berarti dia tidak melakukan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lumpuh dia. Nah, ini untuk meraih prestasi di Ramadan, maka para ulama salaf dulu itu sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Ada yang dari bulan Maulid, ada yang dari bulan Muharram. Itu menuju puasa. Supaya tadi la'allakum tattaqunnya dicapai. Mulai sholatnya, zikirnya diperbanyak untuk menunjang Ramadan. Sehingga puasa itu benar-benar bermakna dengan tujuan la'allakum tattaqun. Kalau sudah mencapai tattaqun, yakni dengan menghindari perbuatan keji dan mungkar, maka insya Allah tattaqun itu akan tercapai. Dan kalau sudah tattaqun, pasti itu kemuliaan akan digapai. Kalau sudah kemuliaan digapai, pasti itu akan bahagia dunia akhirat. Nah, ini tujuannya, rangkaian sholat, rangkaian puasa. Maka orang beriman itu bahagia, diperintahkan sholat, bukan ngecek. Bukan ya sholat lagi, bukan, malah bahagia karena akan diantarkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah hamba yang mengingat kepada Allah, hamba yang selalu berkomunikasi dengan Allah, hamba yang selalu berusaha mencegah perbuatan keji dan mungkar. Enggak ada satupun di dunia ini orang bermaksiat kalau lagi sholat. Benar enggak? Enggak ada orang lagi sholat maksiat. Maksiat itu kalau udah sholat biasanya itu berpeluang. Tapi kalau dirangkai dengan bacaan zikir sholawat terus, insya Allah walaupun di luar sholat dia ingat sama Allah, Allah akan lindungi. Terutama di bulan Ramadan, kelebihan dari ibadah puasa itu adalah ibadah yang selain dirinya itu berefek pada yang lain. Itu puasa. Nah, jadi rangkaian perintah-perintah Allah itu semuanya dilingkupi di muatan dengan muatan yang sangat baik pada efek ibadah itu sendiri. Jadi bukan puasa hanya lapar dan hausnya, tapi juga agar puasa itu bernilai dan bermakna dalam kehidupan, punya kepedulian, punya benteng dalam hidupnya, ya. Makanya timbul banyak kebaikan suka di bulan Ramadan, karena itu adalah bagian dari efek puasa. Maka kalau orang yang sholatnya benar, puasanya benar, maka akan melahirkan orang-orang yang bertakwa. Inilah pentingnya kita kemudian pertama niat dan motivasi kita. Bil khusus Ramadan
dan umumnya untuk tujuan hidup kita. Karena hidup ini sebenarnya tujuan tergantung niatnya. Untuk apa kita hidup? Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung niatnya, dan seseorang meraih apapun yang dilakukannya itu tergantung niatnya, termasuk Ramadan. Kita mau meraih apa nih di Ramadan? Tergantung niat kita. Ya, orang ke pasar itu macam-macam tujuannya. Saya sih cuma beli bawang, cuma kurang bawang. Ke pasar jauh-jauh cuma beli bawang. Ada juga orang ke pasar itu cukup, nggak beli bawang, beli cabai, beli bawang putih, bawang merah, mau beli ikan. Ada lagi yang ke sana itu cuma beli buah doang, ada. Ya kan, macam-macam. Ada lagi yang ke pasar duitnya banyak, belanjaannya banyak, komplit. Nah, tergantung niat. Ke mall juga sama gitu. Ya, ada ke mall belanja cuma tisu doang. Saya mah jalan-jalan cuman beli tisu, ada. Ke mall beli tisu ngapain? Di rumah tangga juga ada, di sampingnya warung di Indomaret ada. Ngapain sampai parkirnya lama cuman beli tisu? Ini contoh aja saya gambarkan. Ada juga tadi orang macam, ada juga yang ke mall itu nggak beli apa-apa, cuman muter-muter aja. Ada peribahasa cuci mata. Ke mall kok muter-muter ngapain? Buang waktu. Sama kita mau menuju Ramadan nih Pak, Bu. Tergantung niat kita. Ramadannya sama 1 bulan. Ramadannya sama ada puasanya. Ramadannya sama ada tarawihnya. Ramadannya ada tadarusnya. Ramadannya ada sodakonya. Apa yang mau kita lakukan? Belanja sama Allah. Apa yang akan kita belanjakan? Apa hanya puasa aja? Atau hanya tarawih aja? Karena ada juga orang itu tarawih tapi nggak puasa. Ada. Benar nggak? Ada juga yang puasa tapi nggak tarawih. Ada. Puasa sih puasa, tarawihnya enggak. Ada juga orang yang tarawih dan puasa. Dua-duanya dilakukan tapi sama sekali baca Quran. Nah, ada juga yang tarawih, puasa, baca Quran. Macam-macam orang. Maka tergantung motivasi niat kita di Ramadan mau apa. Itu Allah akan gerakan, Allah berikan kepada kita sesuai niat kita. Maka motivasi niat kita untuk Ramadan, mempersiapkan Ramadan itu tergantung di kita. Para ulama sudah memberikan contoh sampai berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Apa korelasinya? Ya Allah, kalau bulan Rajab Sya'ban gak berkah, sampai Ramadan juga kurang bermakna dan bernilai. Tapi kalau Rajabnya, Sya'bannya sudah mempersiapkan diri dengan matang niat dan segalanya, maka insya Allah sampai di Ramadan bukan hanya sampai, tapi bisa melakukan sesuatu yang di Ramadan. Nah, ini niat, persiapan kita, korelasinya. Yang kedua diantaranya lagi yang paling penting adalah bahwa kita diusahakan untuk apa? Membersihkan hati jiwa kita. Ya. Jadi itu penting. Maka tradisi kita untuk saling maaf memaafkan itu nggak harus nunggu Idul Fitri. Karena di antara penghalang kita dengan Allah itu karena ada hijab kita dengan sesama. Maka tradisi orang-orang dulu silaturahim sebelum Lebaran, minta maaf, itu bagus, bagian dari proses pembersihan hati, pikiran dan jiwa kita. Karena di antara penghalang Lailatul Qadar itu adalah qati'ur rahim. Orang yang masih dendam ke orang tua, dendam ke sesama, itu salah satu penghalang untuk meraih menggapai Lailatul Qadar. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh orang itu beruntung kalau orang yang terus berusaha membersihkan hati, jiwa dan pikirannya. Bahagia. Nah, sholat itulah tadi membentuk orang karena terus menerus ingat sama Allah sehingga hatinya terus dibersihkan. Nah, apa korelasinya? Ya dengan Ramadan juga. Kalau kita hatinya bersih, ibarat sebuah kendaraan itu mesinnya bersih, enteng, ringan, kita gas juga. Ramadan ini perlu ngegas, Pak. Ya,
perlu ngegas. Nah, nggak bisa kita ngegas kalau hati kita kotor. Itu sulit, jujur aja. Mau kencengin dikit, ya kan Ramadan nggak terawih. Kalau di luar Ramadan nggak terawih, itu kalau hati kita nggak bersih, nggak lapang, nggak senang, itu berat terawih itu, walaupun itu sholat sunnah. Ya, apalagi puasanya. Tapi kalau hati kita lapang, senang, bahagia, bersih, menerima itu semuanya dengan bahagia, nggak ngecek. Nah, ya Ramadan lagi, udah puasa lagi Dani besok. Ya banyak kebutuhan Dani. Orang puasa aja belum udah mikirin lebaran. Bener nggak? Banyak kan orang tuh mikirin lebarannya, bukan mikirin puasanya, Pak. Padahal mikirin puasa itu lebaran pasti terjadi. Nggak dipikirin juga lebaran mah jadi. Ya jalani aja. Ya kan? Bagi orang pulang kampung punya duit ya pulang, nggak usah pulang. Ya kan? Yang penting Ramadannya dulu dipikirin. Tapi banyaknya orang, mulai dari Tanah Abang, semua bahkan ini lagi persiapan Ramadan, bukan untuk puasanya, tapi apanya? Lebarannya. Ya, mulai sibuk belanja baju, pakaian segala macam. Ini mulai Pak, rame nih. Barang-barang udah naik. Ya, telur naik, minyak naik lagi. Baru kemarin turun sebentar dari tahun baru ya kan sama Natalan. Sekarang naik lagi, mulai lagi. Masya Allah. Saya kemarin tanya telur kemarin udah 26, sekarang udah 28 lagi. Nah, itu naik lagi. Ramadan. Nah, orang tergantung tadi niatnya. Oh, Ramadan ini kesempatan mempersiapkan segala sesuatunya untuk apa? Ramadan. Ada lagi yang mempersiapkan sepatunya untuk dagang di Ramadan. Allah kasih semua. Wa may yurid sawabad dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirati nutihi minha. Siapa yang berkehendak untuk dunia saya kasih, siapa yang berkehendak untuk akhirat juga saya kasih, tergantung niatnya. Maka membersihkan hati menjadi penting dalam rangka menerima kebaikan. Karena kalau orang yang hatinya bersih, pikirannya bersih, jiwanya bersih, itu akan mudah menerima kebaikan. Tapi kalau orang yang hatinya kotor, jiwanya kotor, itu mental kebaikan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bukan nggak dengar speaker, bukan nggak dengar panggilan sholat, tapi ketutup lewatnya sini. Ya kan? Benar nggak? Tapi kalau oh iya sholat, oh iya puasa, oh iya, terpanggil dengan sendirinya. Itu karena hatinya sensitif. Kalau besi ibaratnya nggak ada karat. Makanya qad khaba man dassaha, kotor orang itu kalau jiwanya, hatinya sungguh rugi. Orang paling rugi itu orang yang punya kotor jiwanya, hatinya, pikirannya kotor. Itu kenapa? Karena akan sulit untuk menerima kebaikan. Kalau biar motor, mobil, sering saya katakan, walaupun casingnya bagus, tapi kalau hatinya kotor, itu nggak kuat jalan. Kita perhatikan di bulan puasa. Banyak orang yang naik mobil pakai AC, disupirin, kerja di kantornya cuma tanda tangan. Berangkat di bawah oleh supirnya, dia tiduran. Sampai sana nggak kuat puasa banyak. Di kantor-kantor itu masih banyak orang Islam yang nggak puasa. Kerjanya ringan. Tapi ada yang kuli bangunan, ada yang Gojek, ada yang Grab, semua kerjanya di lapangan dari pagi sampai sore. Itu puasa. Itu nggak sedikit juga. Karena hatinya bersih. Jadi dia walaupun berat, dia malam niat lagi puasa buat besok. Terus saja. Karena apa? Hatinya bersih. Kenapa hatinya bersih? Karena tadi sholatnya dijaga, zikirnya dilaksanakan, lama-lama hatinya bersih. Jadi mudah untuk melakukan kebaikan walaupun tadi kadang berat. Tapi banyak orang yang gagah, sehat, kuat, nggak kuat puasa karena hatinya kotor. Itu banyak gitu Mas, begitu. Terakhir, marilah kita bergembira, senang menyambut bulan suci Ramadan yang sebentar lagi tiba. Mudah-mudahan kita sikapi dengan senang bahagia karena Allah anugerahkan kepada kita sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada umat-umat terdahulu. Rasulullah itu merenung ya dengan umat-umat terdahulu yang umurnya itu ratusan tahun, minimal sebulan 80 1000 bulan. Merenung umat terdahulu itu
umur 1000 tahun ibadah pagi sore siang malam. Gimana itu pahalanya? Orang umat terdahulu umurnya 500 tahun ibadah terus. Gimana itu pahalanya? Kita nggak bakalan ngejar. Sementara kita rata-rata 60-70 tahun. Itu juga belum tentu full ibadah. Kecuali yang ketat dari kecilnya. Umur 60-70 tahun ada yang baru sholat umur 30. Umat Rasulullah itu banyak yang begitu, jangan dikira. Ada yang baru sholat, ada yang baru ngaji umur 40. Ada juga yang baru sholat, baru ngaji itu umur 50. Ada juga orang yang baru sholat, baru mau ke masjid itu pensiun. Baru 2 hari mati, itu banyak itu. Benar. Coba apa yang dibawa? Kita hidup ini kan ya tadi pasti akan berjumpa dengan Allah. Banyak orang tidak berpikir itu. Ya kan? Banyak orang nggak berpikir itu. Dia hidup itu ya kerja cari duit. Padahal kerja cari duit itu cuma untuk nyicil rumah, nyicil motor, kalau kuat nyicil mobil. 35 tahun itu rata-rata kerja masanya. 30 sampai 35 tahun dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore baru pulang. Bener nggak? Ngumpulin duit bayar kredit rumah, kredit motor, kredit mobil, pensiun. Ya, baru mau sholat mati. Waduh, bener nggak? Mobil lunas ditinggal, motor lunas ditinggal, rumah lunas ditinggal. Yang menikmati anaknya, dianya enggak. Kerja mati-matian belum sholat, belum puasa. Na'udzubillah min dzalik. Maka disitulah menjadi penting bagi kita bahwa ya tadi silakan kerja, silakan cari duit, tapi ingat apa sama Allah. Ya, kita akan ada batasnya. Maka Rasulullah itu ngelamun, merenung gitu. Umat saya udah umurnya pendek-pendek, lemes-lemes, malas-malas, ya kan ya. Ya kita kalau puasa kan lemes ya Bu ya. Bawaannya males, ya kan. Terus mengimbangi ibadahnya, pahalanya orang yang terdahulu. Yang umurnya 500 tahun, 600 tahun, atau minimal 200 tahun. Ya susah. Nah inilah dikasih Ramadan. Jadi Rasulullah itu sayang banget sama kita. Walaupun dulu banyak mungkin ketinggalan, walaupun banyak dulu belum maksimal, Allah kasih bonus apa Ramadan yang di dalamnya adalah Lailatul Qadar. Yang ibadah 1 malam lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Masya Allah. Itu anugerah bonus dari Allah kepada kita. Sebenarnya kalau Rasulullah nggak penting dapat Lailatul Qadar. Wong sudah dijamin pasti masuk surga, wong sudah dijamin diampuni dosanya. Yang mengharap puasa dan keistimewaan-keistimewaan lainnya, yaitu mestinya kita yang bekalnya itu masih minim. Dengan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya. Jadi yang kurang-kurang di bulan-bulan lain, nah keistimewaan bulan Ramadan itu 3. Satu diantaranya adalah li'anna dzunuba fihi maghfurah. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang masa lalu kalau dia minta ampun di Ramadan. Yang kedua, li'annal a'mala fihi mudha'afa. Semua amalan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan sebulan itu akan dilipat gandakan. Pahala itu dilipat gandakan luar biasa. Makanya orang yang tadinya nggak sodako, orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat karena ngejar pahala besar. Itu memang bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, wa li'anna da'awati fihi mustajabah. Insyaallah doa-doa kita di bulan Ramadan dibukakan seluas-luasnya oleh Allah. Mudah-mudahan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Neraka saja ditutup, pintu neraka itu ditutup. Uglaqati abwabun nar wa futihati abwabun jannah. Di pintu neraka ditutup, pintu surga terbuka luas. Itu ya. Jadi itu keistimewaan bulan Ramadan, maka kita perlu harus sambut dengan niat yang baik dan hati yang gembira serta mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa melaksanakan ibadah-ibadah sebelum Ramadan dengan baik, apalagi nanti di bulan
Ramadan, sehingga kita tercapai apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, baik hajat dunia maupun akhiratnya diijabah, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dengan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dan kita doakan mudah-mudahan semua para donatur, para orang-orang yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid, pembangunan yang lainnya di pondok ini, khususnya Pak Haji Sulatmiko yang telah mewakafkan tanahnya untuk pondok ini dan sebagian rezekinya untuk membantu pembangunannya. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan, dimudahkan urusannya serta diluaskan rezekinya, diberkahi semua dalam hidupnya, dan kelak mudah-mudahan infak sedekahnya menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Serta mohon doanya semuanya, insyaallah kami nanti sore malam akan melakukan perjalanan ziarah ke Jawa Tengah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, keselamatan sampai kembali dengan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Hamdan yu'afi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولمشايخنا ولإخواننا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا يسر لنا أمورنا يسر مقاصدنا واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا وحوائج الآخرة يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآتنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.